Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak Pipi tiba-tiba menghubungi Ibu? Ya, Bu, jadi begini, saya tuh sedang punya masalah dan saya tuh ingin cerita kepada Ibu. Mungkin Ibu bisa memberi solusi terhadap masalah saya ini, Bu. Oh iya, silahkan dengan senang hati dan Ibu harap Mbak Pipit bisa terbuka dengan Ibu dan tidak perlu ragu untuk atau sungkan untuk menceritakan kepada Ibu. Bu, tapi saya bingung, Bu, mulainya dari mana. Karena akhir-akhir ini tuh banyak sekali gitu, Bu, yang sedang saya hadapi. Oh ya, seperti itu ya. Kalau begitu mari kita tentukan dulu ya berapa lama waktu Mbak Pipit butuhkan untuk cerita kepada Ibu. Bagaimana kalau 1 jam, Bu? Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita mempunyai waktu 1 jam. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 dan pertemuan kita akan berakhir pada pukul 10. Soalnya nanti Ibu akan menghadiri kegiatan sosialisasi. Ibu harap Mbak Pipit bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baik, Bu. Baiklah, kalau begitu coba Mbak Pipit ceritakan masalah apa saja yang Mbak Pipit alami saat ini. Jadi ini, kemarin itu kan saya dipanggil sama wali kelas. Kenapa akhir-akhir ini saya sering terlambat masuk sekolah? Setelah saya sampai di kantor, saya itu ketemu dengan guru matematika, Bu. Terus guru matematika itu tanya kepada saya, kenapa akhir-akhir ini saya tuh sering terlambat begitu, Bu. Terus tugas-tugas juga banyak yang nggak saya kumpulin gitu, Bu. Dan nilai saya itu juga turun, Bu. Memangnya nilai matematikamu sebelumnya berapa, Mbak? Sebelumnya itu nilai saya 90, terus sekarang tuh turun jadi 60 gitu, Bu. Wah, lumayan juga ya menurunnya. Menurut kamu kenapa itu bisa menurun begitu nilainya? Karena saya kurang belajar sih, Bu. Oh, begitu. Tapi kamu tahu kan kalau kurang belajar bisa membuat nilaimu menurun. Iya, Bu, saya tahu. Terus kenapa kamu kurang belajar, Nak? Karena saya tuh tinggal sama tante saya gitu, Bu. Dan di rumahnya itu saya harus masak, terus mencuci, nyapu, dan ngepel gitu, Bu. Jadi banyak gitu pekerjaan rumahnya dan terkadang tuh saya lupa gitu, Bu, buat ngerjain tugas. Terus saya juga jadi jarang belajar gitu. Sebelumnya Ibu tanya dulu ya, Nak. Itu kamu tinggal sama tantemu dari keluarga siapa? Ayahmu atau ibumu? Dari keluarga ayah saya, Bu. Memangnya kamu jam berapa pulang dari sekolah? Jam 3, Bu. Lalu kenapa tidak langsung saja kamu kerjakan tugasmu? Gimana ya, Bu? Ya nggak bisa gitu, Bu. Karena kan saya harus kerja dulu baru bisa belajar. Oh, begitu ya. Iya, Bu. Dan kalau saya sudah kerja itu saya merasa capek gitu, Bu. Jadi waktu buat mengerjakan tugas itu digunakan untuk istirahat gitu. Kadang-kadang juga, Bu, saya tuh kalau kerja tuh lupa gitu kalau ternyata besok ada tugas dan harus dikerjakan gitu. Emangnya di rumahnya tantemu tidak ada yang tinggal di sana selain kamu? Ada sih, Bu, anaknya. Tetap saya tuh ada cewek dan cowok. Anaknya tantemu yang cewek sudah besar atau masih kecil dan siapa namanya? Sudah besar, Bu, seumuran sama saya. Namanya tuh Lita. Kalau kamu lagi kerja tetapi Lita tidak membantumu untuk menyapu atau cuci piring dan pekerjaan rumah lainnya, coba sampaikan pada Lita bahwa kalian tuh bisa bekerja sama dan supaya semua pekerjaan rumah itu bukan kamu sendiri yang kerjakan. Sebenarnya maunya juga begitu sih, Bu. Tapi tuh kadang tuh tante saya tuh sering banget marahin saya, terus nyinggung-nyinggung. Kadang tuh soal gimana ya? Kadang tuh tante saya juga diemin saya gitu, Bu. Nggak mau ajak bicara. Jadinya tuh saya pusing. Terus gimana ya? Padahal tuh kayak semua pekerjaan sudah saya lakukan gitu, Bu. Begitu ya. Iya, Bu. Oh iya, tadi kan kamu bilang kamu sering dimarahi sama tantemu. Bagaimana bisa kamu dimarahi? Saya tuh jatuhin hiasan dinding, terus
Makanya saya dimarahin, padahal saya sudah bersihin itu pecahan-pecahannya. Dia kira saya tuh jatuhinnya tuh sengaja gitu, padahal anaknya dengan temannya Bu yang jatuhin itu Kamu hiasan tidak dindingnya. heeh heeh. Kamu tidak cerita sama tantemu kalau bukan kamu yang menjatuhkan? Eh, Gimana ya? Dia tuh masih marah Bu, seolah-olah itu kalau yang saya bicarain itu dia nggak percaya gitu Bu. Oh. Setelah kamu cerita, apa kata tantemu? Bu, seolah-olah nggak percaya gitu Bu. Waktu kamu dimarahin sama tantemu, bagaimana perasaanmu? Sakit hati Bu, saya kan bukan saya gitu yang jatuhin hiasan Mmm, dindingnya. Perasaanmu pasti sangat sakit ya? Iya Bu. Tadi kan kita sudah cerita ya kalau nilaimu rendah karena Mbak Pipit di rumah kurang belajar, lebih mementingkan pekerjaan di rumah daripada tugas di sekolah. Nah, Mbak Pipit juga tidak nyaman sama tantenya karena, tantemu itu sering memarahi kamu. Nah, kalau kita telaah apa yang kamu katakan tadi, pada dasarnya kamu tidak nyaman ya tinggal di rumah tantemu. Terus Mbak Pipit perubahan apa yang kamu inginkan, atau yang kamu harapkan setelah konseling ini? Saya berharap tuh tante saya tuh bisa memahami dan mengerti kalau saya ini adalah seorang pelajar, terus dia tuh biar kasih waktu ke saya gitu Bu untuk belajar supaya saya nggak terlambat buat ngumpulin tugas dan biar nilai saya tuh nggak turun gitu Bu. Oh, jadi itu keputusanmu ya? Iya Bu. Oh iya, jadi berdasarkan apa yang kamu ceritakan, kalau tantemu sering marah-marah, bahwasanya kamu menjatuhkan hiasan dinding di rumah. Padahal, kamu sudah bilang kalau kamu sudah membersihkan dan bukan kamu yang menjatuhkan, tapi tantemu tidak percaya begitu ya? Saya tuh udah berulang kali kayak jelasin gitu Bu, tapi tante saya tuh nggak tetap aja nggak percaya terus semakin marah gitu. Kalau di rumah nggak ada yang saya kerjakan tuh kan saya hanya diam saja di kamar tanpa ya nggak ngapa-ngapain gitu Bu. Oh, jadi, yang kamu maksud ini tantemu tidak percaya lagi sama kamu, begitu maksudmu? Ya Bu, dan tante saya tuh nggak paham gitu kalau saya tuh capek gitu kerjanya. Saya kan eh, ninggalin tugas itu demi kerjaan rumah juga Bu. Kamu lelah ya? Ya Bu, terkadang saya tuh berandai-andai gitu Bu, kalau seandainya jika saat ini saya tuh tidak memutuskan untuk tinggal di rumah tante saya, mungkin saat ini nilai saya tuh nggak turun gitu. Juga saya tuh sering banget berandai-andai ingin keluar dari rumah, tapi saya juga bingung karena resikonya itu besar Bu, terutama pada keluarga orang tua. Jadi saya benar-benar bingung gitu Bu, harus bagaimana. Kamu bingung harus memilih keluar dari rumahnya tantemu, tapi kamu takut nanti berdampak pada hubungan orang tuamu dengan tantemu ya. Dan kamu, juga ingin tetap tinggal di rumahnya tantemu karena dekat dengan sekolahanmu, begitu maksudnya? Iya Bu. Kalau begitu, Ibu simpulkan dulu ya, supaya semakin jelas hasil pembicaraan kita. Nah, kita sudah sampai pada 2 hal. Yang pertama, tekad kamu keluar dari rumah, sangat besar. Yang kedua, masih ada hambatan, yaitu kamu takut karena hubungan orang tuamu dengan tantemu akan ada konflik. Ibu. Terus kalau biasanya kamu dimarahin sama tantemu, apa yang kamu lakukan? Sering curhat sama sepupu saya Bu, dan kata sepupu saya tuh ketika tante marah tuh sebisa mungkin mungkin dia itu lagi ada masalah gitu Bu, terus jadinya tuh eh, tante saya ngelampiasinya ke saya gitu Bu. Begitu ya. Iya Bu, jadi sering saya tuh sering ngeluh gitu Bu, kenapa ujian yang Allah berikan kepada saya tuh berat banget gitu. Eee, Ibu pernah membaca Al-Quran yang isinya adalah Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jadi Mbak Pipit pasti bisa melewati semua ini. Allah sudah berjanji akan hal itu. Bu, tapi saya tuh nggak nyaman gitu Bu.
Oh, rupanya, Mbak Pipit nggak nyaman. Itu, tidak nyamannya kenapa? Dan saya nggak nyaman aja Bu dengan sifatnya tante saya itu. Oh iya, Mbak Pipit, kan tantemu kalau marahin kamu setiap hari atau hanya ada masalahnya saja seperti yang dikatakan sepupumu tadi? Saya perhatiin sih ketika ada masalah aja sih Bu. Oh, begitu ya. Kamu mengatakan, tadi bahwa tantemu marah di saat hanya ada masalah saja. Mungkin sifat tantemu memang seperti itu. Di saat dia, ada masalahnya, dia melampiaskan pada orang lain. Jadi kamu harus memahami sifatnya. Bagaimana menurutmu? Bu, saya harus memahami sifat tante saya ketika dia sedang marah gitu Bu. Jadi kalau kamu tetap pindah dari rumahnya tantemu, kamu harus mencari tempat yang baru lagi, bagaimana? Ya juga sih Bu. Nah, jadi di antara 2 pilihan ini, yang pertama, kalau kamu pindah di rumahnya tantemu, berarti, kamu harus mencari tempat yang lain seperti kos-kosan yang harus kamu bayar sendiri. Yang kedua, kalau kamu tetap tinggal di rumahnya tantemu, kamu harus memahami sifat yang dimiliki tantemu dan hubungan orang tuamu juga masih akan membaik. Nah, yang mana yang akan kamu pilih? Insya Allah pilih yang kedua Bu, karena dengan memahami sifat dan semoga saya bisa mengatasi ketidaknyamanan saya ini Bu. Dan ini sangat cocok untuk saya Bu. Jadi, kapan kamu akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin besok Bu. Baik, rupanya waktu kita sudah hampir habis ya, Mbak. Iya Bu. Jadi, Mbak Pipit sudah bisa memahami masalah apa yang sedang Mbak Pipit alami? Jadi saya harus memahami sifatnya tante saya. Kalau dia begitu tuh mungkin karena dia sedang marah, terus sering melampiaskan ke orang lain ketika dia marah gitu Bu. Bagus, Ibu yakin kamu pasti bisa ya. Bu. Baik, kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan kali ini? Nah, jadi menurut saya itu kesimpulannya saya tuh harus lebih memahami sifat tante saya, terutama sifatnya yang saya rasa itu sangat tidak baik untuk saya gitu Bu. Yang membuat saya tidak nyaman itu harus saya pahami supaya nggak berdampak sama nilai dan sekolah saya gitu Bu. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Bagaimana perasaanmu saat ini? Perasaan saya sekarang sudah lebih baik Bu dari sebelumnya. Saya juga merasa lega dan rasa tidak nyaman itu alhamdulillah berkurang dari sebelumnya dan pikiran saya pun merasa jauh lebih baik Bu. Begini Mbak Pipit, setiap orang itu memiliki sifat atau kepribadian masing-masing, ada yang pemarah, suka menyinggung, dan lain sebagainya. Nah, tujuan kamu adalah kamu harus memahami sifat tantemu. Dengan kamu memahaminya, maka kamu akan lebih tenang lagi, terutama rasa ketidaknyamanan itu akan hilang. Ya Bu, terima kasih ya Bu karena sudah mau membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya ini Bu. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Pipit, ya karena sudah mempercayai saya sebagai tempat berbagi cerita dengan masalah kamu. Untuk pertemuan ini, mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri ya Bu. Oh iya, silakan. Ya Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.